Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini saya akan membagikan materi terkait dengan kebutuhan harga diri. Nah, apa saja yang nanti kita akan bahas? Yang pertama adalah terkait dengan definisi konsep diri. Kemudian definisi harga diri, kebutuhan harga diri menurut Maslow, karakteristik harga diri, proses pembentukan harga diri, faktor-faktor yang mempengaruhi harga diri, kemudian aspek penting dalam harga diri, serta asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan harga diri. Yang pertama terkait dengan pendahuluan, terdapat hubungan antara konsep diri dan persepsi tentang kesehatan. Contohnya, saya yakin tidak akan terkena penyakit AIDS karena saya adalah orang yang baik ya. Ini disebut dengan persepsi kesehatan yang positif. Atau misalkan, saya yakin bahwa saya akan sembuh dari penyakit. Nah, itu adalah contoh dari persepsi kesehatan konsep diri yang bagus atau yang positif. Sedangkan yang negatif adalah terkait dengan misalkan saya tidak akan sembuh karena penyakitku yang sudah kronis. Nah, ini adalah contoh yang negatif. Kemudian ada kondisi tertentu atau kondisi yang dirawat atau pasien yang dirawat di rumah sakit yang mengalami pembedahan, kemudian perpisahan dapat mempengaruhi konsep diri. Contohnya adalah misalkan pasien yang di sini ini terjadi amputasi kaki sama tangan. Ya, apabila pasien ini misalkan dia malu ya, kemudian dia minder, berarti otomatis dia akan memiliki gangguan konsep diri atau harga dirinya terganggu. Sedangkan kalau pasien itu mampu memahami, kemudian menerima ya, kemudian uh, apa istilahnya berpositif thinking terhadap penyakitnya, otomatis dia akan masuk ke dalam kesehatan yang positif. Begitu ya. Perubahan yang terjadi pada diri juga mempengaruhi terkait dengan konsep diri. Sebelum kita membahas terkait dengan harga diri, saya akan jelaskan dulu terkait dengan konsep diri. Konsep diri adalah semua ide pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam hubungannya dengan orang lain, termasuk persepsi individu akan sifat dan kemampuannya, kemudian interaksi dengan orang lain, dan lingkungan nilai-nilai yang berkaitan dengan pengalaman dan objek tujuan serta keinginannya. Secara individu atau cara individu memandang dirinya secara utuh, baik fisik, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Nah, konsep diri sendiri itu terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, ada citra tubuh, ada ideal diri, harga diri, peran diri, dan identitas diri. Kebetulan di kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan harga diri saja. Kemudian terkait dengan definisi harga diri atau self-esteem adalah penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa seberapa jauh perilaku memenuhi ideal diri. Harga diri dapat diperoleh melalui penghargaan dari diri sendiri maupun dari orang lain. Perkembangan harga diri juga ditentukan oleh perasaan diterima, dicintai, dihormati orang lain, serta keberhasilan yang pernah dicapai individu dalam hidupnya. Di sini ada lanjutan terkait dengan harga diri. Harga diri adalah sikap yang dimiliki dan melekat pada dirinya sendiri, baik positif maupun negatif. Menurut Lestari dan Quencoro tahun 2002 mengatakan bahwa harga diri merupakan hasil evaluasi individu terhadap dirinya sendiri yang diekspresikan dalam sikap terhadap dirinya sendiri. Evaluasi ini menyatakan suatu sikap penerimaan atau penolakan dan menunjukkan seberapa besar individu percaya bahwa dirinya itu mampu, berarti, berhasil, berharga menurut standar dan nilai pribadinya. Kebutuhan akan harga diri ini kalau dilihat dari oleh Maslow atau Abraham Maslow ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu penghormatan atau penghargaan dari diri sendiri sama penghargaan dari orang lain. Kalau yang dari diri sendiri itu mencakup hasrat untuk memperoleh kompetisi, rasa percaya diri, dan kekuatan pribadi, kemudian kemandirian dan kebebasan. Di sini individu ingin mengetahui atau yakin bahwa dirinya itu berharga serta mampu mengatasi segala tantangan dalam hidupnya.
Sedangkan untuk penghargaan dari orang lain antara lain adalah bisa terkait dengan adanya prestasi. Dalam hal ini, individu butuh penghargaan atas apa yang dilakukannya. Individu akan berusaha memenuhi kebutuhan akan rasa harga diri. Apabila kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memilikinya telah terpenuhi dan atau terpuaskan. Selanjutnya, karakteristik harga diri. Karakteristik harga diri dibagi menjadi dua, tinggi dan rendah. Ini yang kita bahas terkait yang tinggi dulu. Harga diri yang tinggi akan membangkitkan rasa percaya diri, penghargaan diri, rasa yakin akan kemampuan diri, rasa berguna, serta rasa bahwa kehadirannya diperlukan di dalam dunia ini. Contohnya, seorang calon perawat yang memiliki harga diri yang cukup tinggi, dia akan yakin dapat mencapai prestasi yang dia inginkan atau yang orang lain harapkan. Pada gilirannya, keyakinan itu akan memotivasinya untuk bersungguh-sungguh mencapai apa yang diinginkan. Dan ini adalah contoh dari perawat. Tapi kalau misalkan dari contoh dari pasien, ketika pasien itu memiliki harga diri yang tinggi, otomatis itu akan berefek dengan penyembuhannya. Semakin dia bagus terkait harga dirinya, otomatis itu juga akan mempengaruhi proses penyembuhan dari si pasien. Begitu ya. Kemudian karakteristik anak yang memiliki harga diri yang tinggi. Ya, menurut Clems and Bean tahun 2001, antara lain yaitu bangga akan hasil kerjanya, kemudian mampu bertindak secara mandiri, mudah menerima tanggung jawab, kemudian mengatasi prestasi dengan baik, kemudian menanggapi tantangan baru dengan antusiasme, ya, kemudian merasa sanggup mempengaruhi orang lain, serta menunjukkan jangkauan perasaan dan emosional yang luas. Selanjutnya, manfaat yang dimiliki apabila individu memiliki harga diri yang tinggi. Yang pertama, individu akan semakin kuat dalam menghadapi penderitaan dalam hidupnya. Kemudian, individu juga akan semakin tabah dan semakin tahan dalam menghadapi tekanan-tekanan dalam kehidupan. Individu juga pasti tidak akan mudah menyerah dan putus asa. Kemudian, dalam dunia kerja, individu biasanya akan semakin kreatif. Kemudian terkait dengan individu juga pasti akan termotivasi. Di sini termotivasi tidak hanya dalam urusan karir dan urusan finansial, tetapi dalam hal-hal yang ditemui dalam kehidupan, baik secara emosional, kreatif maupun spiritual. Individu dengan harga diri yang tinggi itu akan memiliki harapan yang besar dalam membangun hubungan yang baik dan konstruktif. Kemudian, individu akan semakin terhormat dan bijaksana dalam memperlakukan orang. Kemudian, terkait yang lainnya, individu yang mempunyai harga diri yang tinggi itu biasanya tidak memandang orang lain sebagai ancaman. Nah, itu tadi adalah contoh terkait karakteristik harga diri yang tinggi. Nah, ini adalah terkait dengan harga diri yang rendah, di mana di sini biasanya orang dengan harga diri yang rendah itu yang pertama akan menghindari situasi yang dapat mencetuskan kecemasan. Kemudian merendahkan bakat dalam dirinya, kemudian merasa tidak ada seorang pun yang menghargainya, menyalahkan orang lain atas kelemahannya sendiri, kemudian mudah sekali dipengaruhi oleh orang lain, bersikap defensif dan mudah frustasi, merasa tidak berdaya, dan menunjukkan jangkauan perasaan emosional yang sempit. Atau dalam artian ya sering emosionalnya terlalu meledak-ledak, atau mungkin hal-hal kecil saja itu langsung dilakukan secara emosional. Kemudian akibat apabila memiliki harga diri yang negatif, yaitu yang pertama mudah merasa cemas, stres, merasa kesepian, dan mudah terjangkit depresi. Kemudian tidak dapat menyebabkan masalah dengan teman baik dan sosial. Jadi dapat menyebabkan masalah dengan teman baik dan sosial, begitu ya. Kemudian dapat merusak secara serius, misalkan terkait dengan akademik, ya, terkait dengan kuliahnya, sekolahnya, ya, apalagi bisa saja terkait dengan penampilan kerja atau dalam bekerjanya. Kemudian membuat peningkatan penggunaan obat-obatan ataupun alkohol.
Kemudian terkait dengan proses pembentukan harga diri, itu biasanya dimulai dari keluarga dulu atau semenjak kita kecil, ya. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa adanya hubungan yang berarti antara penilaian anak terhadap dirinya dengan pola asuh orang tua, ya. Berarti orang tua dulu atau di lingkup keluarga dulu yang diasuh mulai dari kecil sampai besar, begitu ya. Anak dengan harga diri yang tinggi biasanya diasuh oleh orang tua yang mudah mengekspresikan kasih sayang. Kemudian mempunyai perhatian terhadap masalah-masalah yang dihadapi si anak, kemudian memiliki hubungan yang harmonis dengan anak, kemudian memiliki aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama. Kemudian keluarga juga pasti akan memiliki peraturan yang jelas dan memberikan kepercayaan pada si anak. Selain hubungan dengan orang tua, identitas berkelompok yang dimiliki anak juga mempengaruhi harga diri mereka. Anak usia sekolah mulai mengidentifikasi dirinya pada kelompok-kelompok nilai tertentu, ya, kemudian dibandingkan dengan kelompok yang lain. Hal ini akan menghasilkan harga diri yang tinggi pada diri si anak. Harga diri anak terbentuk melalui berbagai pengalaman yang dialaminya, terutama yang diperoleh dari sikap orang lain terhadap dirinya atau sikap orang lain kepada si anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga diri. Di sini ada 3. Yang pertama ada family experience, kemudian ada performance feedback, kemudian ada social comparison. Yang pertama terkait dengan family experience, di mana di sini dibentuk dari lingkup keluarga, di mana di sini hubungan orang tua dan anak dikatakan hal yang penting untuk perkembangan harga diri si anak. Pengaruh keluarga terhadap harga diri menunjukkan bahwa self-concept yang terbangun mencerminkan gambaran diri yang dikomunikasikan atau disampaikan oleh orang-orang terpenting dalam hidupnya. Kemudian dalam performance feedback, di mana umpan balik yang terus-menerus terhadap kualitas performa kita, seperti kesuksesan dan kegagalan, itu juga dapat mempengaruhi harga diri. Contohnya, apabila kita selalu usaha, itu pasti akan pasti ada hasilnya, ya. Apabila hasilnya itu positif, otomatis harga dirinya juga akan positif, ya. Setiap usaha itu kalau hasilnya itu negatif, itu pasti harga dirinya juga berdampak negatif, begitu ya. Kemudian dalam social comparison sangat penting untuk harga diri karena perasaan memiliki kompetensi didasarkan pada hasil performa yang dibandingkan baik dengan hasil yang diharapkan diri sendiri maupun hasil performa dari orang lain. Jadi di sini adalah misalkan kita sama-sama orang A, kemudian orang B ini sama-sama usaha. Ya, kemudian si A itu hasilnya positif, ya. Kemudian pasti harga dirinya juga positif, ya, karena bagus. Kemudian kalau hasilnya yang usaha B itu negatif, otomatis harga dirinya juga akan negatif. Nah, ketika si A dan si B ini ketemu social comparison, maka dia akan terjadi gangguan ataupun mengalami harga diri yang negatif, begitu ya. Itu yang disebut dengan social comparison. Kemudian aspek-aspek self-esteem, di mana di sini Ronsberg mengatakan bahwa harga diri memiliki 2 aspek, yaitu penerimaan diri dan penghormatan diri. Kemudian kedua aspek tersebut memiliki 5 dimensi, yaitu 5 dimensi tersebut ada dimensi akademik, sosial, emosional, keluarga, dan fisik. Nah, terkait dengan dimensi akademik, otomatis dia akan mengacu terkait dengan pendidikan. Sosial berarti terkait dengan hubungan sosial, emosional terkait dengan emosi, kemudian dimensi keluarga yang mengacu pada keterlibatan individu dalam partisipasi dan integrasi di dalam keluarga. Kemudian dimensi fisik yang mengacu pada persepsi individu terhadap kondisi fisik dari si individu tersebut. Kemudian menurut Coppersmith di sini mengungkapkan bahwa ada 4 aspek dalam harga diri, yaitu yang pertama ada power atau kekuasaan. Ya, harga diri itu juga dapat dibentuk dari kekuasaan, di mana kemampuan ketika seseorang itu memiliki kemampuan untuk bisa mengatur
mengatur ya dan mengontrol tingkah laku diri sendiri maupun orang lain, otomatis itu juga akan meningkatkan harga diri. Kemudian terkait dengan signifikan atau keberartian, di mana kepedulian, perhatian, dan afeksi yang diterima individu dari orang lain. Hal tersebut merupakan penghargaan dan minat dari orang lain dan pertanda penerimaan dan popularitasnya. Kemudian ada virtue atau kebijakan. Ketaatan mengikuti kode moral, etika, dan prinsip-prinsip keagamaan yang ditandai oleh ketaatan untuk menjauhi tingkah laku yang dilarang dan melakukan tingkah laku yang diperbolehkan oleh moral, etika, dan agama. Otomatis orang-orang dengan seperti ini akan mendapatkan atau memiliki harga diri yang tinggi atau yang baik. Kemudian ada competence atau kemampuan. Ketika seorang itu sukses dan memenuhi tuntutan prestasi yang ditandai dengan keberhasilan individu dalam mengerjakan berbagai tugas ataupun pekerjaan dengan baik dari level yang tinggi dan usia yang berbeda. Jadi misalkan orang itu dipandang sukses ya, kemudian mempunyai prestasi, itu pasti akan memiliki harga diri yang positif atau yang baik. Selanjutnya, di sini adalah contoh-contoh perubahan yang dapat mengganggu harga diri klien. Yang pertama adalah kehilangan pekerjaan, ketergantungan pada orang lain, perceraian, kelalaian, kemudian korban pemerkosaan, konflik dengan orang lain, ketidakberhasilan yang selalu berulang, dan sikap sosial. Kemudian kita lanjutkan ke pengkajian ya terkait dengan asuhan keperawatannya ya. Berarti yang pertama kita harus kaji dulu, mulai dari kita cari data subjektif dan data objektifnya ya terkait dengan stresor ataupun konsep diri, di mana di sini sifatnya aktual ataupun potensial. Contohnya adalah kehilangan pekerjaan atau pasien yang mengalami penyakit kronis ya, kemudian perceraian ya itu juga akan mengganggu ataupun menyebabkan gangguan harga diri. Kemudian ada perilaku yang berkaitan dengan perubahan konsep diri, misalkan ternyata si pasiennya itu enggan untuk bergaul, kemudian sering menarik diri dan mudah tersinggung. Nah, kemudian data subjektif ini dikumpulkan untuk menentukan pandangan klien tentang dirinya dan lingkungan. Kemudian kita juga tidak lupa untuk mengkaji ya orang-orang terdekat dari si pasiennya, karena itulah sumber data yang terpenting. Karena orang-orang yang terdekat itu juga pasti mempunyai informasi-informasi dari si pasien. Kemudian terkait dengan pengkajian, kita juga harus kaji terkait dengan mekanisme copingnya. Ya, ketika pasien itu menghadapi stres itu bagaimana mekanisme copingnya, atau mekanisme coping itu bisa kita sebut terkait dengan jalan keluarnya. Ya, bagaimana pasien itu jika memiliki masalah, kemudian bagaimana pasien itu dapat menyelesaikan masalah tersebut. Ya, bisa sebut dengan sifatnya, kemudian besar kecilnya masalah, dan intensitas stresor. Kemudian coping yang mungkin pernah dilakukan klien, misalnya penghindaran terhadap masalah ya, kemudian pengumpulan informasi-informasi dari masalah itu kemudian diselesaikan, ataukah pasiennya ternyata menyangkal, atau justru pasiennya malah beralih ke penggunaan ya ke negatif, yaitu penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang. Atau bisa saja pasiennya itu mencari bantuan ke orang lain, ke ahli ataupun ke keluarga. Kemudian atau juga bisa saja ke komunitas ya, misalkan si pasiennya mengalami AIDS, otomatis dia seharusnya dengan harga diri yang positif dia akan mencari kumpulan penderita AIDS atau DM dan lain-lainnya. Jadi pasti ada informasi-informasi, kemudian bagaimana cara menyelesaikan, nah itu termasuk dalam harga diri yang positif. Kemudian contoh pengkajian harga diri, misalkan biasanya kita akan tanyakan bagaimana perasaan Anda terkait dengan diri Anda. Biasanya kalau pasien mengalami gangguan harga diri, biasanya dia akan malu ya, saya merasa malu, minder ya, sehingga saya tidak pernah misalkan keluar rumah ya, kemudian bersosialisasi. Nah, biasanya pasiennya akan menjawab seperti itu karena malu ya. Kemudian apakah Anda memenuhi
apa yang Anda harapkan atau inginkan dalam kehidupan Anda sejauh ini. Apabila pasien memiliki harga diri yang positif, maka pasti dia akan menjawab terpenuhi. Ya, kalau misalkan dengan pasien yang dengan harga diri yang negatif, itu biasanya kurang memenuhi, ya kurang, harapannya masih kurang. Kemudian jawaban yang menunjukkan kekhawatiran adalah pernyataan tentang tidak menyukai diri sendiri atau tidak mencapai apa yang diinginkan, ya kan? Kemudian mengungkapkan ketidakberdayaan ataupun keputusasaan. Nah, ini adalah diagnosa konsep diri. Ini menurut bukan Nanda ya, tapi SDKI, di mana di sini ada harga diri rendah kronis, harga diri rendah situasional, kemudian bisa saja terkait dengan kesiapan peningkatan konsep diri, kesiapan peningkatan coping komunitas, ketidakberdayaan, ansietas, kemudian ketidakmampuan coping keluarga, kemudian coping tidak efektif, dan stres spiritual. Kemudian terkait dengan psikinya atau intervensinya terkait dengan harga diri rendah kronis, di sini bisa saja identifikasi harapan ya. Kemudian terapeutiknya batasi pengunjung, kemudian bicara nada yang rendah dan tenang, kemudian tidak hindari bersikap menyudutkan atau menghentikan pembicaraan dari si pasiennya. Kemudian hindari sikap mengecam dan berdebat. Jadi ya, ini bisa dibaca sendiri terkait dengan harga diri rendah kronis. Kemudian yang di sini ada harga diri rendah situasional. Kemudian terkait dengan evaluasi keperawatan, biasanya secara umum dapat dinilai dari kemampuan untuk menerima diri. Jadi pasiennya bisa menerima dirinya ya, kemudian bisa menghargai dirinya, kemudian melakukan peran yang sesuai dan kemampuan yang menunjukkan identitas diri dari si pasiennya. Oke, kemudian itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.